gak kemanisan, mantap! Hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah turis asal Spanyol yang juga merupakan pelatih sepak bola Valencia CF yang tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya melancarkan serangan, militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Tahun baru, timnas punya pelatih baru. Gantikan Patrick Kluivert, mampukah John Hartman bawa timnas mencatat prestasi lebih tinggi? Jangan lewatkan perbincangannya dalam dialog utama kami di Kompas Petang. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama di Kompas Petang, kami awali dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu lagi jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi pada hari ke-10 pencarian. Korban yang ditemukan adalah pelatih tim B wanita klub sepak bola Spanyol, Martin Carreras Fernando. Hari ke-10 pencarian 3 WN Spanyol, korban hilang tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah di sekitar perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur, saudara. Jenazah ini merupakan salah satu korban hilang, yaitu pelatih tim B wanita klub sepak bola Spanyol Valencia, yaitu Martin Carreras Fernando. Jenazah langsung dievakuasi menggunakan kapal KN SAR Punta Dewa ke kota Labuan Bajo guna dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukannya satu lagi korban tenggelamnya kapal di Labuan Bajo, saudara, tim SAR pun memperpanjang masa pencarian. Saat ini masih ada 2 turis Spanyol yang hilang, yaitu anak dari pelatih tim B klub sepak bola Spanyol, Martin Carreras Fernando. Pencarian pun difokuskan dekat dengan titik ditemukannya jenazah. Pencarian, saudara, masih fokus menggunakan sistem sonar, Seabob, dan juga drone bawah laut. Sebelumnya, saudara, pada hari ke-6 pencarian, tim SAR sudah menemukan satu jenazah korban kapal tenggelam, yaitu anak perempuan dari pelatih tim B Putri Valencia CF, Martin Fernando. Menunggu dari identifikasi, karena pada saat pengambilan memang dia betul laki-laki, tetapi begitu kita mengidentifikasi dari hasil forensik, apa hasilnya itu yang bisa kita sampaikan nanti setelah hasil dari forensik. Dengan diketemukannya korban ini di dalam aturan undang-undang, begitu operasi dinyatakan ditutup, kami belum menutup operasi, tanda-tanda korban adanya diketemukan, operasi ini kita kembali dibuka. Akan dikembalikan diperpanjang dari hasil temuan yang ditemukan di hari perpanjangan di hari ketiga. Ini pencarian diperpanjang bisa dilaksanakan 3 hari ke depan. Sebelumnya, saudara, keluarga pelatih tim B Putri Valencia CF yang hilang di perairan Labuan Bajo mengatakan sinyal ponsel milik korban sempat terdeteksi. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi dan Interpol untuk mendeteksi lokasi sinyal tersebut. Sinyal tersebut terdeteksi pada tanggal 27 dan 28 Desember di 2 titik yang berbeda, saudara. Koordinasi juga dilakukan dengan
oceanografi dari ITB yang bisa membantu membuat simulasi pergerakan arus bawah laut di 7 hari belakangan. Kerabat dari korban sempat mengirimkan ucapan selamat tinggal kepada korban. Dan ternyata di tanggal 27 pada saat jam 1 malam itu terdeteksi bahwa signal diterima oleh handphonenya korban. Kemudian di tanggal 28 sore juga terdeteksi. Kita beralih ke informasi lain. Setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Polisi pun kini fokus mendalami motif pelaku. Inilah detik-detik penangkapan tersangka pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Tersangka yang berinisial HA diringkus oleh tim gabungan Polres Cilegon dan juga Polda Banten pada Jumat 2 Januari di sebuah rumah di Pabaruan, Kota Cilegon, Banten. Keberadaannya terungkap setelah dirinya terpergok oleh asisten rumah tangga hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Kapolda Banten menyebut tersangka merupakan pencuri spesialis rumah mewah. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, berarti kemungkinan motifnya memang pencurian ya? Ya. Siap. Kepala Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia bilang, ayah korban Maman Suherman tidak mengenal tersangka pembunuh anaknya. Nurul menegaskan pelaku bukan orang yang pernah bekerja di rumah keluarga korban. Tahu dan sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku ya. Dan pelaku bukan orang yang terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi dan pelaku juga bukan pekerja di keluarga korban ya. Jadi ini memang pelakunya adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga. Sementara itu mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menilai salah satu motif yang harus digali adalah alasan tersangka membunuh korban tanpa mencuri di rumah mewah tersebut, termasuk mendalami adanya pelaku lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Bisa satu orang, bisa juga orang lain ya. Tapi kalau perkiraan saya mungkin yang bersangkutan itu kan bisa saja panik ya. Kemudian dia melakukan tindakan kekerasan tadi, kemudian dia lari. Nah, itu salah satu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan nanti bahwa yang bersangkutan juga mungkin punya satu jaringan. Ya, jaringan atau komplotan yang tentunya harus menjadi satu pendalaman dari teman-teman dari penyidik saat ini ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebaiknya tidak berspekulasi ya Mbak ya, karena kalau saya kan hanya melihat daripada kejadian kemudian berpikir secara pengalaman saya dan juga pengetahuan saya demikian. 16 Desember 2025, anak politisi PKS ditemukan meninggal dunia di kediaman mewahnya di Kota Cilegon. Pembunuhan anak politisi PKS ini sempat menjadi misteri karena minimnya saksi dan bukti, seperti CCTV yang rusak dan juga jejak pelaku yang hilang, serta tidak ada satupun barang yang hilang di rumah mewah tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tersangka sudah ditangkap, namun hingga kini motif ia tega membunuh anak politisi PKS masih menjadi teka-teki. Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat petang Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Mas Reza, sebagai psikolog forensik, Anda membacanya seperti apa ketika ada 2 kasus yang berbeda, kasus pencurian, kemudian dikaitkan dengan kasus pembunuhan yang sudah jalan 2 pekan ini, terus sudah menetapkan tersangka. Bagaimana pihak polisi akhirnya meyakinkan bahwa keterangan tersangka ketika mengaku menjadi pelaku pembunuhan ini bisa menjadi penyebab utama dalam kasus ini? Tempo hari dalam perbincangan di Kompas memang saya membuat prediksi bahwa asumsi bahwa
perkiraan saya pihak Polda Banten akan menyampaikan pengumuman tentang hasil kerjanya pada awal bulan Januari atau asumsi atas setelah 46 hari, berarti hitung-hitungan saya pada akhir bulan Januari atau awal Februari. Itu perkiraan saya. Namun kalau kemudian kita berfokus pada apakah pelaku pencurian ini juga merupakan pelaku pembunuhan, terus terang saya masih mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena dari pemberitaan yang saya dapat di media, satu, bahwa di lokasi pembunuhan itu pelaku tidak mengambil barang apapun. Berarti perkiraan saya, orang yang masuk ke rumah anggota PKS tersebut, kemudian melakukan pembunuhan terhadap anak, melancarkan aksinya dilatar belakangi oleh motif emosional, marah, dendam, sakit hati, dan sejenisnya. Terlebih karena ada luka atau cedera yang sedemikian parah pada tubuh korban. Namun, pada peristiwa yang kedua, yaitu pencurian di rumah mantan anggota DPRD, kata pencurian saja sudah jelas menunjukkan bahwa pelaku memiliki motif instrumental, yaitu mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatannya. Nah, saya belum bisa teryakinkan bagaimana seseorang yang sebelumnya melancarkan aksi kejahatan ekstrim dengan motif emosional, kemudian beralih dalam tempo 2 pekan menjadi pelaku kejahatan yang instrumental. Perubahan motif yang sedemikian tajam itu dalam kurun waktu 2 pekan itu yang masih mengundang tanda tanya. Oke, jadi menurut Anda, Mas Reza, apa yang harus dilakukan oleh polisi sehingga tidak sekedar mengandalkan pengakuan dari tersangka yang sudah ditangkap ini? Saya harus tandaskan bahwa perkiraan saya, pernyataan bahwa pelaku pencurian itu juga merupakan pelaku pembunuhan tampaknya berasal dari keterangan yang disampaikan oleh si pelaku pencurian. Jadi bayangkan ada sebuah interogasi dalam waktu singkat dilakukan oleh sekian banyak personel polisi dan si pelaku dalam keadaan shock atau mungkin dalam keadaan terguncang. Nah, sorry Mas Reza, itu kemungkinan bisa terjadi dalam kasus ini? Oh jelas, pelaku kejahatan sesungguhnya juga bisa mengalami shock, baik akibat perbuatannya maupun akibat kerja kepolisian. Nah, dalam situasi sedemikian rupa, ketika seorang terperiksa terus-menerus diinterogasi, apalagi seandainya menggunakan cara-cara yang abusif atau cara-cara kekerasan atau penyiksaan, maka ada resikonya bahwa dari mulut pelaku akan keluar istilahnya adalah coerced false confession. Pengakuan yang sesungguhnya palsu, pengakuan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan, namun dia sampaikan karena berada di bawah tekanan atau di bawah paksaan. Itu yang saya khawatirkan. Karena itu, alih-alih berfokus semata-mata atau merasa terpuaskan karena seorang pelaku pencurian sudah tanda petik mengaku sebagai pelaku pembunuhan, teman-teman di kepolisian pasti paham bahwa proses penegakan hukum harus mengandalkan pada pembuktian. Pembuktian berarti dibutuhkan 2 alat bukti. Pada aspek itulah menurut saya belum terpenuhi. Jadi menurut Anda, dari analisa Anda ini seperti yang tadi Anda sampaikan, ada seperti shock begitu pada saat interogasi. Apakah dengan yang seperti Anda sampaikan ini, sehingga polisi harus betul-betul tidak hanya mengandalkan keterangan ataupun pengakuan dari tersangka, harus mencari bukti lain. Padahal kalau kita lihat CCTV rusak, jejak dari pelaku pun tidak ada di lokasi kejadian pembunuhan ini. Dari pemberitaan di media, saya menangkap kesan kuat bahwa teman-teman di kepolisian belum mendapatkan sesuatu yang sungguh-sungguh untuk berharga untuk mengamankan siapa gerangan pelaku pembunuhan itu. Tadi sudah dikatakan, CCTV rusak. Jejak-jejak kejahatan di TKP tampaknya bersih. Saya maknai barangkali tidak tersedia sidik jari yang memadai. Tidak ada pula jejak DNA si pelaku di situ. Tambahan lagi, dari sekian banyak saksi yang sudah diperiksa, sampai hari ini kita belum mendengar kabar bahwa polisi berhasil menyusun atau membuat sketsa wajah si pelaku pembunuhan. Nah, dengan informasi, dengan temuan yang sangat-sangat minim, bahkan seolah tidak ada itu, izinkan saya untuk bertanya kembali, benarkah pelaku pencurian itu adalah pelaku pembunuhan? Kenapa? Karena sekali lagi saya khawatir keluarnya pengakuan bahwa saya pelaku pembunuhan itu adalah keluar dari mulut si pelaku pencurian karena dia berada di bawah shock dalam sebuah interogasi yang sangat-sangat menekan dirinya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Karena polisi tentu sudah mendapatkan tersangka dari pengakuan pelaku ini. Untuk membuktikannya lagi, apa yang harus disampaikan atau apa yang harus dilakukan oleh polisi dalam penyidikan nanti?
Pertama, si pelaku pencurian ini punya sidik jari, punya rambut, punya DNA. Silakan dicek di lokasi pembunuhan sebelumnya. Ada tidak jejak-jejak identitas si pelaku itu? Itu pertama. Atau yang kedua, mari kita realistis bahwa betapapun unit reskrim adalah unit yang sering kali mendapat tekanan besar dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus secepat-cepatnya, tapi angka global menunjukkan bahwa tingkat keterungkapan kasus pembunuhan ternyata turun drastis dibandingkan 10 tahun lalu. Itu artinya tersedia alasan sesungguhnya bagi pihak kepolisian untuk mengatakan kami paling tidak hingga saat ini belum berhasil mengungkap kasus pembunuhannya. Kalau tidak ingin menempatkannya sebagai kasus yang tidak kunjung terpecahkan. Jadi silakan saja dilakukan penegakan hukumnya secara proporsional, prosedural dan profesional, atau sebaliknya menyampaikan kepada publik bahwa memang terkait dengan pembunuhannya belum tersedia bukti yang memadai. Jadi Anda sendiri masih sedikit ragu begitu ya, bahwa pelaku pencurian yang ditangkap ini merupakan juga sekaligus pelaku pembunuhan anak dari politisi PKS ini? Saya masih terus terang terhantui dengan kasus Cirebon sekian tahun silam, Mas. Bahwa ada 7 orang plus 1 anak yang dianiaya sedemikian rupa dalam proses interogasi. Akhirnya keluar dari mulut mereka sebuah pengakuan bahwa mereka telah melakukan ruda paksa dan pembunuhan. Tapi pengakuan itu ternyata sekali lagi merupakan bentuk coerced false confession. Pengakuan yang salah, pengakuan tidak sebagaimana kenyataannya, tetapi diberikan karena mereka berada di bawah tekanan yang sangat dahsyat dari interrogator. Saya berharap situasi semacam itu tidak terulang, sehingga lagi-lagi ada orang yang dipidana atas sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah dia lakukan. Oke, sehingga mendorong bagaimana polisi akhirnya mengedepankan scientific investigation ya dalam pengusutan kasus pembunuhan anak politisi PKS yang tersangkanya ini sudah ditangkap oleh polisi. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi perspektif terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat Mas Reza. Tetap bersama kami akan kembali dengan informasi polisi evakuasi korban banjir susulan di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ke posko pengungsian. Evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan tali untuk menyeberang sungai.